Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua serta anggota yang saya hormati, Ibu Menteri serta jajaran. Memang tidak bosan-bosan yang kita membicarakan masalah DTKS ini, Bu. Memang klasik. Tapi itulah persoalan kita hari ini. Maksudnya begini, Bu. Mesti ada keberanian kita, Bu, terhadap mereka yang betul-betul sudah mampu itu. Harus ada keberanian itu. Nah, kami itu yang belum kita lakukan. Karena banyak berbagai pihak terlibat di situ. Mulai kepala desanya, Pak Lurahnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak berani mengeluarkan mereka itu, yang tidak berhak itu tetap menerima, tetap menjadi persoalan terus, Bu. Jadi mungkin adalah terobosan kita mengenai menuntaskan mereka ini, sehingga yang tidak berhak menerima itu dapat kita alihkan. Jadi saya setuju dengan apa dibilang Pak Aceh tadi pagi, Bu. Kita buatlah progres. Misalnya 2003 ini berapa orang miskin yang tidak miskin lagi? Ya, ya. Enggak, dengan program sosial ini, Bu. Artinya ada semacam metode proses dan isi. Artinya kita beri mereka skill, kita beri mereka keterampilan. Setelah itu dengan keterampilan mereka itulah mereka mandiri. Kan tujuan kita kan mandiri. Akhirnya orang miskin menjadi mampu. Jadi ada sebetulnya di Ibu Sedi sudah ada metode proses dan isi, itu artinya mereka diberi keterampilan, mereka diberi pelatihan, setelah itu dikasih modal. Dulu sudah dilaksanakan dengan program apa itu namanya KUB itu sangat bagus sekali dulu itu sebetulnya program itu. Nah, maksud kita sehingga nanti Kementerian Sosial bisa menampilkan ke sama Bapak Presiden, Pak, sudah sekian orang keluar dari kemiskinan dengan program kita, program proses isi ini, sehingga nanti semakin lama pemberdayaan ini semakin besar, anggaran untuk membantu masyarakat miskin ini semakin kecil gitu, Bu. Sehingga di situ nanti nampak prestasi Kementerian Sosial ini. Jadi itu sebetulnya yang kita harapkan. Imam Ghazali mengatakan kita tidak bisa semua orang membuat senang. Iya, tidak bisa membuat orang senang, tapi kita berupaya membuat orang senang gitu, Bu, ya. Nah, jadi maksud saya, ya, Gubernur. Kan cucu, kata Ibu Seli kan cucu Tuan Syekh katanya. Ibu Seli yang baca buku. Jadi maksud apalagi di sebelah Pak Jan Sanjatan tuh. Jadi maksudnya Ibu, apa namanya? Jelas program penuntasan kemiskinan ini dengan mengutamakan yang usia produktif, Bu, usia tenaga kerja, di mana tanggungannya banyak gitu, bukannya anak 5 orang apa, ibarat PLN beban puncaknya itu. Mungkin ini yang perlu kita sentuh mungkin dengan program-program itu, sehingga angka DTKS kita ini jelas berkurangnya. Jadi bantuan prioritas itu terhadap usia produktif. Kemudian yang miskin ekstrim, ini kan menunggu aja, Bu, menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kira maksudnya kan bukan kita menandakan soal ajal ini kan, Bu, tapi kan ini kan yang umur 70-an gitu ya. Artinya tidak mungkin kita berdayakan lagi. Ini memang tanggung jawab negara apa namanya dalam kehidupan. Tapi kami, Bu, lebih baik dititipkan sama keluarganya gitu loh. Karena prinsip keluarga ini, kalau ada bantuan pemerintah, itu bisa dia mengaku itu keluarganya. Contohnya program anak yatim, Bu. Sekarang anak yatim berebut orang memeliharanya. Karena ada bantuan kita 200.000, jadi persoalan sekarang. Anak yatim di panti itu mau ditarik orang ke rumah, mengaku keluarganya, karena ada 200.000. Nah, demikian juga yang miskin ekstrim ini,
Kalau ada bantuan, pasti dia mengaku keluar yang orang tua yang ekstrim miskin ini, itu keluarga saya. Kata. Karena apa? Ada 900.000 per bulan gitu. Jadi mungkin kita terbebas dari penampungannya, pantinya, segala macamnya, ya serahkan aja sama keluarga. Karena itu memang tanggung jawab kita menjelang maut menjemputnya, kan begitu Bu. Bukan kita mendoakan cepat, enggak. Gitu. Jadi sehingga beban kita berkurang. Jadi ini kami kira beberapa catatan, kemudian juga pendamping PKH sekarang menanyakan bagaimana nasib kami ini sekarang. Kurang jelas juga, padahal sudah jelas tapi masih ragu-ragu dan bimbang. Termasuk TSK yang di kecamatan dan desa. Jadi mungkin perlu penjelasan Ibu nanti, sehingga mereka di dalam bekerja di lapangan itu. Terakhir Pak, saya sudah koordinasi dengan Pak Ketua ada surat ya dari Pak Direktur ya, kan sudah WA tuh, nanti mungkin bisa bicara gitu Pak, ya, ya, yang menandatangan ada surat edaran ke Pak Pujianto itu sudah meninggal. Jadi waktu tapi itu surat kata, itu jadi masalah Bu. Jadi waktu itu kata Pak Dr. Ahmad, tolong panggil dulu Ketua Pak Pujianto. Malam-malam saya buka udah meninggal, untung nggak saya panggil Pak. Pas saya di kamar sendiri lagi itu, dia WA, tolong panggil dulu dengan Pak Pujianto Pak. Siapa Ahmad? Pas saya cek udah meninggal, untung nggak saya panggil Pak, saya lagi di kamar sendiri. Jadi ada surat direct. Pak, mohon maaf, saya nggak tahu karena saya masuk itu sudah Pak Rahmat, terus Pak Eri Kres saya ngangkat. Saya mohon maaf nggak tahu Pak Pujianto. Sebentar saya tanya. Ini surat apa ini? Ada surat edaran ke Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten Kota. Inti surat itu setiap aktivitas pendamping BPKH mesti koordinasi dulu Kepala Dinas Provinsi dengan Kabupaten Kota. Kalau tanpa izinnya, misalnya kita mau koordinasi tidak bisa gitu. Jadi kami kira surat itu perlu ditinjau karena itu jadi kendala di lapangan kan. Itu ada surat, nanti saya WA-kan Bu. Itu sebagai catatan. Ini kendala Bu. Tapi tolong dicabut itu, berarti nggak usah lagi dipanggil kan Pujiantonya kan? Ya. Pujiantonya nggak usah dipanggil lagi kan? Lari kita semua dari ruangan. Saya kira itu Bu. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dr. Ahmad.